masih sehat-sehat semua ya, dengan sekeluarga dan teman-teman dan keadaan sekitar juga. Sore ini kita kedatangan tamu selanjutnya ya. Sebenarnya sih bukan wajah yang asing nih Mbak Artin ya. Kita udah beberapa kali ngobrol-ngobrol bareng. Nanti saya akan mempersilahkan Mbak Artin untuk memperkenalkan diri sendiri. Ada slide-nya juga. Nanti kita akan dengarkan sedikit paparan awal. Ini bentuknya ngobrol-ngobrol ya, by the way ya. Jadi bukan sidang kuliahan nih. Jadi ya nanti setelah ada sedikit pembukaan dari Mbak Artin, terus kita ngobrol-ngobrol santai seperti biasa. Mungkin nanti slide-nya Mbak Artin mau tampilin atau perlu kita tampilin? Terserah aja, aku nampilin boleh, teman-teman nampilin. Oke, Mbak Artin aja kalau gitu. Enak tinggal ini kan. Oke, monggo Mbak Artin, makasih. Baik, teman-teman, sebelumnya salam kenal. Perkenalkan untuk yang belum kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang belum kenal, kenalkan nama saya Artin Wuryani. Sebenarnya hari ini saya lebih pengen kita ngobrol bareng sih, bukan memaparkan sebuah apa ya istilahnya pengetahuan yang baru, bukan, tapi lebih yuk kita bareng-bareng sama-sama untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu supaya siapa tahu nanti di saat kita ngobrol bareng ada sesuatu yang lebih optimal bisa kita dapetin gitu, insight-insight baru. Harapannya seperti itu. Mungkin yang belum kenal, saya di slide ini nyoba menampilkan perkenalan. Nama saya Artin Wuryani. Untuk saat ini saya advisor di Women in Tourism Indonesia. Ini platform baru sih sebenarnya. Dan kebetulan saat ini saya ada di HS Group. Kalau teman-teman di Jogja tahu ada HS Silver sama Omah Dua Resto di Kota Gede. Nah itu saya Business and Development Director di sana. Kemudian dari tahun 2015 sampai saat ini. Kemudian di Pusakatur sebagai advisor dan Abimanyu IO. Kemudian sebelumnya pernah di Tourism Promotion Board. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang pernah ketemu sama saya, nggak asing wajahnya di tourism ya mungkin kita pernah ketemu di Yogyakarta City Tourism Promotion Board. Kemudian pernah juga di NGO waktu saya muda, sekarang masih muda juga sih. Oke. Ini beberapa pengalaman saya di tourism karena ini ada beberapa teman-teman di IDSF dan tourism sector yang beberapa pengalaman yang pernah ada dan waktu itu harus multi talent, pernah harus jadi sinden di beberapa negaranya orang karena ini ada foto saya mau nyinden nih. Jadi untuk menjadi representatifnya Jogja itu memang harus multi talent ya, harus bisa ngapa-ngapain waktu itu, bisa dampingi teman-teman yang membutuhkan, kemudian dampingi teman-teman jurnalis dari luar bahkan nyinden sesuatu yang wow. Sebelumnya ini kan saya diminta memaparkan tentang creativity awalnya, terus saya bilang mungkin ditambahin positivity gitu. Percuma kita ngomong creativity tanpa kita ada positive thinking. Sebelumnya kenapa sih positive thinking itu penting? Ya, menjadi hal yang sia-sia begitu kita ngomongin kreativitas tanpa kita menjaga pikiran kita atau hati kita sesuatu yang terukur atau positif gitu. Jadi sebelum saya ngomongin kreativitas nih ya, menurut saya kita berpositif itu ada 3 hal penting sih, 3 pilar penting yang saya garis bawahi, yaitu kita self-care, self terhadap seberapa sih sebenarnya kita ini aware terhadap diri kita untuk menjadi orang yang positif. Berapa lama kita udah cukup nggak tidur kita selama ini, kemudian kita selama ini melakukan kegiatan yang rutin seperti olahraga fisik itu dalam hari ini berapa menit gitu. Nah itu sesuatu yang sebenarnya simple tapi itu jadi hal yang penting untuk kaitannya dengan positive thinking. Kemudian apa makanan yang kita makan nih sesuatu yang sehat atau enggak. Kemudian kita udah beneran nggak selama saat-saat pandemi ini benar-benar menghindari merokok, kemudian
alkohol dan sebagainya gitu. Kemudian limit screen time gitu. Apakah kita selama ini benar-benar karena pandemi tuh ngelihatnya layar terus, entah itu layar monitor, layar handphone, layar TV dan sebagainya, itu cukup mempengaruhi sih sebenarnya. Kemudian relax and recharge itu di self care-nya kita. Apakah kita benar-benar nge-self nggak sama diri kita sendiri. Kemudian yang kedua menurut saya take care your mind. Bagaimana kita sangat memperhatikan tentang pikiran kita. Apakah kita melakukan segala sesuatu kegiatan rutin itu teratur atau tidak. Kemudian kita bisa ngatur limit exposure media nggak? Apakah kita membatasi diri kita dengan berita-berita hoax atau bahkan berita yang membuat kita stres sendiri. Nah, itu take care your mind sih menurut saya. Kemudian lebih ke ya fokus aja ke positif thought gitu, biar kita nggak kemana-mana larinya gitu. Kemudian yang terakhir sih untuk take care your mind itu lebih ke moral ya, lebih ke moral kompas sih menurut saya, religion dan sebagainya. Yang terakhir dari 3 pilar penting itu menurut saya connect to others. Apakah yang kita lakukan ini ada nggak koneksinya, kita masih bersosialisasi atau enggak? Apakah kita melakukan do something to others nggak selama masa ini gitu? Support nggak kita antara family dan teman-teman kita? Nah itu sih lebih ke bagaimana kita membuat positive thinking ini menjadi sesuatu yang terintegrated gitu dari 3 pilar tadi, self care, take care your mind, dan connect to others itu. Nah, ini nanti teman-teman deh menanyakan diri sendiri, kita bertanya kira-kira jangan-jangan memang saya stres nih gara-gara saya sering lihat berita-berita terus nih, jadi pikiran saya bikin stres. Nah itu lebih ke positive thinking. Jadi menurut saya dalam era pandemi ini stres itu sesuatu yang normal, tergantung kita menghadapinya. Reaksi tiap-tiap individu kan berbeda-beda ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita sering ditimpa sesuatu yang daily rutin, itu jadi multiple challenge sih. Jadi coping kita itu lebih ke terprogram gitu. Kita harus bisa aware terhadap diri kita, oh ini udah sering, kita harus bisa memanage diri kita sendiri biar lebih bagus gitu, biar nggak gampang stres dan coping stres kita bagus gitu. Nah itu yang menimbulkan positive thinking. Kalau kita masih sering melakukan hujatan-hujatan atau bahkan pikiran-pikiran negatif, ngeblame everybody, ngeblame situasi atau bahkan ngeblame pemerintahan gitu ya, itu berarti mungkin kita perlu thinking twice apakah kita itu udah positif atau belum gitu. Jadi udah bukan saatnya lagi sih di situasi yang seperti ini kita negatif gitu, memberi makan energi negatif kita sesuatu yang nggak penting gitu. Nah setelah kita udah positif nih, baru kita ngomongin kreativitas. Apa sih sebenarnya kreativitas itu? Mungkin teman-teman tahu, ini lebih ke teoritis sih. Kreativitas nih kita punya angan-angan, kemudian menciptakan sesuatu ini menjadi sebuah yang nyata gitu. Kemudian ability untuk kita mencari sesuatu dengan pattern yang tersembunyi gitu. Kemudian yang jelas kreativitas itu menciptakan sebuah solusi. Teman-teman masih bisa dengar suara saya jelas ya, Mas Kristo ya? Masih ya? Oke. Nah, kenapa sih kreativitas itu penting? Menurut kita kan reason 1 pasti problem solving ya. Dengan problem solving itu biasanya orang-orang kreatif itu akan semakin cepat, semakin baik untuk menciptakan sebuah pemecahan masalah. Biasanya mereka sering banget melakukan ide-ide kreatif yang out of the box gitu. Dan orang-orang yang kreatif itu lebih ke fokus di solve-nya, bukan di problemnya. Jadi kalau orang ini gimana, orang-orang kreatif biasanya bukan itu, tapi lebih ke solusi yang akan dia pikirkan gitu. Kemudian reason yang kedua, kenapa kreativitas itu penting, self-expression sih. Jadi kita tuh punya sesuatu yang benar-benar kita pendam, kemudian ini saatnya kita mengeluarkan feeling kita dengan cara yang unik dan lebih keren gitu. Dan ini bisa nge-boosting confidence kita karena kita berani untuk ngeluarin ide-ide kita gitu secara nyata. Gitu. Yang ketiga itu adalah self-awareness. Seberapa besar kita itu bisa memahami diri kita, karena
dari kreativitas tuh biasanya kita akan menggawangi start dari awal sampai akhir, sehingga kita tahu apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita rasakan, apa yang kita yakinkan, dan kemudian proses dari awal sampai akhirnya terintegrated gitu. Jadi kita lebih deeply tahu apa sih strength kita dan weakness kita. Nah, itu yang penting dalam sebuah kreativitas. Nah, ini PR besar nih, saya disuruh ngomong masalah pandemi, ada challenge dan opportunity-nya, karena sekarang challenge global kasus ya, korban corona terus bertambah, US sama Europe sebagai epicentrum baru setelah China, kemudian banyak negara melakukan lockdown, dan stay at home dilakukan juga di semua negara. Nanti saya juga akan cerita pengalaman saya sebagai kreatif industri juga ya, tourism industry juga. Opportunity kita kan karena kemungkinan akan ada ini ya, ada tourism revenge after COVID-19 ini, pasti kita juga akan preparation banyak hal, PR kita akan banyak. Kemudian yang berikutnya, selain kita preparation, kita pasti akan mencoba peluang bisnis lain kan yang terukur dan menjadi kebutuhan saat ini. Dan pasti bisnis itu harus punya value yang jelas. Ini sebenarnya simple way sih untuk nge-boosting positive dan creative thinking kita. Yang pertama, do something you love gitu. Sesuatu yang benar-benar kamu sukai gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau sesuatu yang kita suka itu impact-nya itu benar-benar lebih keren gitu, lebih apa ya, deeply dari lubuk hati yang paling dalam gitu biasanya. Kalau kita melakukan sesuatu yang apa ya, dari biasanya kita menyukai atau bahkan sesuatu yang kita impi-impikan, itu hasilnya lebih akan optimal. Itu saya percaya sekali sih. Love dan kreativitas itu punya hubungan yang sangat-sangat erat. Nah, itu yang metode pertama bisa kita lakukan. Yang kedua, kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Menurut saya curiosity itu keingintahuan yang lebih tinggi akan membimbing kita menjadi seseorang yang lebih kreatif gitu, berkolaborasi dengan orang lain, kemudian learning gitu ya, kita ingin tahu apa sih yang ada di sana gitu, mungkin membuat kita menjadi boosting gitu untuk lebih kreativitas. Ini yang beberapa kali saya lakukan, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu. Bisa kita learning-nya itu, listen learn-nya bisa menambahkan atau bahkan mengurangi atau justru memodifikasi dari kolaborasi itu sendiri gitu. Nah, yang berikutnya itu melakukan bisnis yang inovatif dan storytelling. Storytelling-nya harus kuat. Ini contoh sih, contoh teman-teman Jogja nih. Teman-teman Jogja ini, dia packaging jamu. Jamu ini yang keren banget gitu, dengan ingredientnya ditulis, manfaatnya ditulis. Kemudian yang satunya juga jamu. Tahu nggak ya artinya teman-teman? Tombo teko loro lunga itu obat datang, penyakit pergi gitu. Jadi ada sesuatu yang korelasi gitu di situ. Lawan COVID-19. Kemudian metode yang keempat, menurut saya sudah nggak zamannya lagi kita sombong sih. Everybody as marketer saat ini. Gunakan support system dan network yang kita miliki untuk membantu kita untuk saling memasarkan bisnis kita. Itu yang terjadi saat ini di Jogja bahkan. Oke, yang terakhir sih work-life balance gitu. Percuma kita ngomongin kreativitas, ide-ide keren gitu, tapi antara work-life kita nggak balance gitu, antara kehidupan kerjaan sama kerjaan di rumah itu nge-crash gitu ya, sama aja hasilnya nanti nggak akan optimal juga. Kita stres, kita bawa di rumah, kerjanya dibawa rumah, adanya marah-marah dan sebagainya, itu nggak balance buat hidup kita. Ini yang terakhir sih, saya mau kenalin platform baru kita, ini namanya Women in Tourism. Yang sebelah kiri ini foundernya, mbaknya cantik. Ini foundernya Women in Tourism, kebetulan saya advisor untuk cikal bakal tumbuhnya Women in Tourism di Jogja ya. Kenapa ada Women in Tourism? Kita sangat concern sekali terhadap perempuan yang ada di sektor industri pariwisata, karena seperti kita tahu bahwa bahkan persentase wanita yang ada di industri pariwisata ini jauh lebih banyak gitu, dan kita pingin banget peran wanita itu harus lebih dihargai gitu, harus dinilai sesuai dengan kapasitas dan
profesionalitas mereka, bukan karena perspektif gender atau karena keturunan dia dilahirkan sebagai seorang wanita, ada lebih ke situ. Nah di Women Tourism itu kita punya, ini benar-benar social platform ya, jadi kita ingin spread out positively dan spread out benar-benar informasi sih, knowledge dan experience. Di sini ada kita punya WTIDpedia sama recognition. Kalau WTIDpedia ini nanti teman-teman yang punya research apapun terkait dengan tourism itu bisa berbagi di sini. Kemudian recognition nih nanti teman-teman yang punya pengalaman terhadap kaitannya dengan pariwisata baik di village tourism atau bahkan di industri hospitality, creative industry boleh berbagi apapun, siapapun boleh berbagi di sini. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan ya, ini karena tidak ngomongin gender aja, mainstreaming gender. Teman-teman yang lain bisa berkolaborasi dengan kami yang dengan kaitannya pasti hubungannya dengan pemberdayaan perempuan tentunya, atau bahkan sharing apapun gitu terkait dengan women tourism. Nah, ini beberapa data yang kita dapatkan, saya yakin teman-teman juga sudah dapat sih dan mungkin sudah baca di WHO ya terkait dengan local transmission COVID-19 ini statistik COVID secara global dan saya coba membandingkan dengan SARS di 2003 dan COVID di 2020 yang kalau SARS itu hanya 11 negara yang kena ininya total korban jiwanya yang sekarang lebih besar gitu. Tapi secara tingkat fatalitas lebih tinggi di SARS sebenarnya. Oke, ini beberapa data sih yang kita dapetin juga dari UNWTO dan kemungkinan besar untuk sektor tourism pasti akan ada revenge spending ya. Ini yang di China. Ada beberapa probabilitas kemungkinan sih, nanti kita bisa ngobrol itu. Tapi yang jelas saya lebih senang nanti kalau kita diskusi terkait dengan consumer behavior sih dengan adanya pandemi ini. Saya senang banget gitu kita ngomongin itu karena menurut saya ada empat mega shift ya yang terlihat sekali, stay at home, kemudian back to the bottom needs, back to the bottom needs itu yang dulunya orang-orang senang mengaktualisasi diri, sekarang lebih ke kalau teman-teman pernah membaca Abraham Maslow tuh needs-nya turun ke bawah sekarang, needs yang basic yang harus dicukupi dulu gitu. Kemudian yang ketiga go virtual dan lebih empati. Empat catatan tentang consumer behavior yang mungkin nanti bisa kita gali bersama untuk jadi apa sih peluang-peluang bisnis yang mungkin bisa kita obrolin gitu teman-teman. Kalau cerita dari saya sendiri untuk HS Group, HS Silver ini kebetulan kami tertolong dengan adanya ekspor ya. Jadi tahun 2018 ke 2019 itu kenaikan ekspor kita 3 kali lipat. Wow, udah tinggi banget itu ceritanya. Kita benar-benar keren banget di tahun yang lalu. Kemudian 2019 ke 2020 itu saya cuma naikkan 15%. Dan dari Januari ke Maret untuk ekspor kami itu saya targetkan naik yang 15% itu sudah 60% dari target yang kita targetkan gitu. Jadi 60% capaiannya sudah kita masukkan sehingga meskipun retail kita terdampak sekali karena adanya tourism ini ya yang benar-benar mandek gitu baik domestik maupun mancanegara, kami masih sangat terbantu sekali dengan ekspor sehingga produksi kami masih running sampai saat ini bahkan mungkin sampai akhir tahun ini. Nah, kita memang sedang ingin menggodok nih skenario-skenario terkait dengan adanya COVID-19 ini gitu. Karena ngomongin tourism nih yang jelas-jelas fatal ya teman-teman dari tourism sektor industri kita tourism tuh termasuk yang fall bisnis gitu. Sedangkan yang rest ini ya benar-benar food delivery, logistik, medicine gitu. Kalau yang tourism, sport, yang lain-lain itu benar-benar kita terpuruk banget gitu. Cuman kita kan ada satu lagi yang namanya Omah 2 Resto ya, kita seperti mungkin restoran-restoran yang lain, kita merubah ya, shifting dari dine-in jadi lebih ke online, kemudian kita frozen food dan sebagainya gitu, yang siap ready untuk dimakan gitu.
Mungkin itu kalau cerita-cerita dari saya. Tapi mungkin nanti kalau kita diskusi, teman-teman punya cerita-cerita lain atau bahkan siapa tahu saya bisa, oh iya ada teman saya yang juga melakukan ini, kita bisa saling bertukar informasi dan bisa saling memberikan manfaat satu sama lain gitu. Mungkin sudah terlalu panjang ya Mas cerita, soalnya saya nggak bisa di stop nanti kalau cerita. Jadi mungkin moderator harus menyetop saya lebih suka kita berdiskusi daripada saya harus ngomong sendiri. Nah ini quote dari saya sih, bahwa perempuan kita harus berani bersikap jadi memperjuangkan hal yang sama. Tuh. Sekali lagi saya terbuka sekali dengan teman-teman untuk berkolaborasi dengan Women in Tourism atau bahkan berkolaborasi dengan saya baik di HS Silver maupun di Omah Dior, apa yang bisa kita sinergikan bersama, karena banyak kepala mungkin akan lebih keren sih. Oke, itu saja dari saya teman-teman, mari kita ngobrol bareng. Dari saya mohon maaf kalau ada yang salah dan ada yang kurang. Saya tidak bermaksud menggurui di sore hari ini, lebih ke cerita-cerita yang itu biasanya saya lakukan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Mbak Artin ya. Ini kalau yang mau tepuk tangan tuh ada gesture di bawah kalau mau clap. Tapi ini ya yang menarik juga sebenarnya. Saya sama istri saya itu ya jadi bercandaan juga. Ini kan kita lagi COVID begini kan sama-sama nggak bisa bergerak ya. Kalau dalam keadaan normal itu, kalau saya bilang ya salah satu advantage-nya cowok itu kan ya memang kelebihan fisik ya. Jadi kita kerjanya tuh bisa lebih gimana gitu, jalan-jalan kemana-mana. Nah ini pada saat di rumah begini, nah ini jadi imbang nih, jadi imbang. Bahkan kalau saya rate sekarang, istri saya, dia masih bikin produk untuk dijual segala macam, sedangkan saya udah bingung nih gitu kan, harus nyari apa. Jadi memang keadaan ini memang apa ya, men-shift, istilah new normal itu memang ada ya, memang ada new normal itu memang ada. Jadi sekarang apalagi saya rasa dengan semuanya harus bekerja lebih banyak dari media daring gitu ya, dari online. Saya rasa sekarang memang saatnya ya para perempuan ini memang lebih kreatif, dan seringnya sih kalau saya lihat, saya sama istri saya kreatifan dia sih ya. Jadi emang hidup perempuan Indonesia. Ya mungkin ya jadi ini juga jadi suasana yang unik juga sekarang. Ini mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau komen atau diskusi apa? Saya lihat di chat, wah ini ada Mbak Laras salah kirim nih. Bapak Mbak, ntar diambil alih. Ada yang bertanya barangkali silakan ya, langsung di-unmute. Atau mungkin saya dulu. Yang pertama saya tadi udah catat beberapa pertanyaan sih ya, sambil menunggu teman-teman mikir nih. Tentang woman leader tadi, Mbak Artin, itu ada semacam komunitasnya gitu nggak ya? Jadi komunitas formal gitu, jadi ada guibarnya. Yang barusan kan ada di slide tuh. Itu ada forumnya khusus nggak? Sebenarnya Women in Tourism itu, saya tuh kan gitu ya, Mas, dulu pernah punya platform juga ya, tapi udah dibeli investor gitu. Karena hidup kita itu orang kan berbeda-beda, ada yang pingin cari uang, benar-benar cari uang, ada yang hidupnya achieve-nya adalah memberi manfaat untuk orang lain. Nah, saya berharap platform yang ini hasil diskusi dengan foundernya, CEO tadi, anak muda tadi, awalnya dia diskusi, Mbak, gini, ayo kita jalani nih, karena ini sesuatu yang memberi manfaat gitu. Buat saya kalau itu adalah tujuannya positif, ya harus didukung gitu, harus kita support fully gitu. Untuk saat ini bahkan kita belum masih bikin ininya ya, webnya, tapi secara IG kita udah aktif, terus kita sering sharing-sharing dengan teman-teman yang lain dan campaign ya tentang beberapa hal terkait dengan women tourism. Secara prinsip kita pengen ada equality sih dengan perannya wanita di ranah sektor industri pariwisata ini. Jangan salah, kadang-kadang kan orang cuma melihatnya yang wanita tuh di bawah-bawah mulu gitu, yang ya ibu-ibu penjual cenderamata yang membuat itu, tapi padahal mereka penting banget gitu.
Oke, IG-nya nanti saya share. Siap. Dan ke depan sih setelah adanya campaign ini harapan kita tentu semua orang bisa aware gitu bahwa penting nih adanya peranan wanita ini harus dihargai. Kita bisa berkolaborasi bareng, kita bisa bikin campaign bareng, kita bikin movement-movement bersama yang ya tentunya memberi manfaat. Itu nanti bisa dikepoin ya, IG-nya saya akan share. Kemudian tadi saya menarik sekali sih Mas Christo terkait dengan istri lebih kreatif ya. Ini secara tidak langsung bahwa tapi jangan sampai kedengaran dia ya. Oke. Ikut nggak? Join nggak? Gitu. Jadi secara tidak langsung bahwa dengan adanya COVID ini, wanita itu jauh lebih produktif dan kreatif ya. Bukan hanya kreatif, tapi produktif dan kreatif. Shifting-nya itu lebih cepat gitu perempuan. Dan ini nyata banget nih Mas. Saya masih kerja sih, meskipun ya kita efek, tapi saya masih kerja. Kebetulan rumah saya dekat dengan kantor gitu. Ada beberapa teman saya yang kemudian shifting, yang tadinya teman-teman desainer kemudian merubah, membuat masker, kemudian topi masker yang stylish, kemudian ada yang langsung jualan macam-macam gitu. Nah, saya sebagai teman, sebagai support system kadang-kadang ingin membantu gitu. Ya udah ikut nge-share gitu. Ada yang satu jualan ayam, tiba-tiba semua orang nanya ke saya, Mbak Artin, aku ini, loh, hari ini rekap sampai 25 ayam gitu. Teman saya sampai, oh Artin thank you banget. Itu namanya yang tadi saya bilang, everybody as marketer. Ternyata kita nggak bisa cuman diem-dieman aja. Kalau kita nggak support orang lain ya kita nggak akan dapat apa. Kalau saya bisnis kan ya, lebih ke membantu. Dapatnya ya kadang-kadang dapat ayam gratis gitu, karena ikut ngebantu spread out informasi ya, beda. Jadi bukan bisnis gitu. Nah itu sebagai salah satu contoh. Kemudian ada yang bikin apa bisa dijual, kita nge-share ke teman-teman yang lain. Akhirnya perputaran itu tetap gitu, bisa jalan juga gitu. Dan kembali lagi tadi yang saya sebutin, orang-orang kembali ke bottom piramid tadi, needs-nya gitu. Bahkan mungkin nanti ke depan jamu itu jadi next cafe sih. Jamu is the next cafe, I think. Karena udah jadi kebiasaan ya, orang-orang sekarang pengen sesuatu yang menyehatkan, fresh gitu. Itu nanti akan jadi ritual sih nanti. Mbak Artin. Oke. Bagus semua. Waduh, aku jadi gimana ya jawabnya ya? Enggak sih, ini sebenarnya platform Women Tourism tadi ya Mas Kusuma, seperti yang kita obrolin tadi sih, awalnya benar-benar ingin platform yang memberi manfaat gitu, sosial banget, benar-benar sosial, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan sebagainya. Tapi kita who knows ya, kita nggak akan tahu nanti yang akan terjadi. Karena untuk dunia usaha khususnya pariwisata ini kita tahu banget lah, benar-benar sangat terpuruk gitu. Bahkan kita udah mulai mikir nih, virtual tourism nih nanti akan bakalan dilirik ya. Saya sampai kepikiran, aduh ini nanti pelatihan silver apakah akan kita rubah jadi virtual pelatihan ya, kemudian kita send beberapa benang tali peraknya dan sebagainya. Itu udah ke arah situ nih saya, karena kita nggak akan tahu mega shiftingnya consumer behavior kan ke depan, dan pasti nggak akan langsung change gitu. Pasti ini dengan adanya pandemi ini, social distance, pemakaian masker itu akan continue dilakukan ke depan, dan itu jadi kebutuhan utama sih, kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman nanti ngobrol lebih ke itu tadi, empat pilar mega shifting sih saya ngeliat untuk peluang bisnis kita di sini. Kalau ya gitu. Tidak perlu malu untuk membuat sebuah bisnis baru. Iya. Martin, kita bikin video pelatihan aja yuk. Asik. Boleh. Siap. Untuk apa? Yang ini yang memungkinkan apa? Yang cepat HS ya? Iya dong. Nanti kita bikin cooking class juga bisa di Omah Dua Resto. Bisa juga. Soalnya saya dengar yang dari program Kartu Prakerja, ya itu pemilik platform kan masih memang banyak mencari mitra, Mbak. Jadi ternyata yang dicari itu kan kebanyakan mereka punyanya adalah coding dan teman-temannya.
lebih terkait coding. Ternyata animonya adalah yang life skill. Ya, betul. Becoming a good sellers kayak gitu-gitu. Quality service atau customer service. Nah, yang soft skill ini yang ternyata banyak dicari dan belum banyak materi pelatihannya. Karena semua rata-rata adalah coding, semua rata-rata. Dan di tengah seperti ini kondisinya orang lebih butuh yang lebih cepat dirubah jadi quick cash lah istilahnya. Soft skill ini kan lebih umum, siapapun bisa mempelajari dan lebih cepat sehingga mereka bisa langsung manfaatin kan. Ya, betul. Nah itu di saya ada satu yang saya lagi ngumpulin mentor nih ceritanya. Nah, siap jadi mentor ada satu di tempat saya yang memang adalah salah satu selebgram. Dia lebih ke fashion. Tapi saya ngajakin dia ke makeup. Jadi ternyata dia adalah makeup artist. Nah, saya pengen bikinin juga tutorial untuk makeup. Iya sih, saya senang banget sih yang kayak gitu karena menurut saya dengan adanya tadi 4 pilar behavioral shifting tadi ya, stay at home, back to the bottom, kemudian go virtual, ini termasuk salah satunya go virtual ya Mas ya, karena virtual experience itu will be a big thing menurut saya. Jadi apa salahnya gitu kita membuat sesuatu yang apalagi itu memberi manfaat ya. Oh, I'm happy share beneran gitu. Soalnya saya punya teman juga dia pengrajin kerajinan craft yang pakai Swarovski. Nah itu dia juga jualkan paket, jadi barangnya seperti ini difoto, materialnya ada, yang dijual adalah cara ngebuatnya. Jadi bahan bakunya sih nggak seberapa, nggak ada profit lah ibaratnya. Tapi momen untuk ngajarin cara ngebikinin gelang, kalung itu yang. Kalau di silver sendiri agak susah ya Mas ya. Kalau untuk barangnya kan kita benar-benar kalau silver harus dipanasin soalnya. Kita harus kita bisa menyediakan barangnya dengan benang. Jadi silver itu ada 2 teknik, satu filigree dan satu solid. Yang paling bisa kita lakukan itu filigree. Filigree itu dengan membuat silver ini menjadi pilin-pilin benang kecil-kecil, kemudian kita tata untuk menjadi sebuah desain. Dan itu bisa banget dilakukan. Dan selama ini yang kami jual pelatihannya juga itu, 2, filigree dan solid. Yang digemari untuk teman-teman di mancanegara, khususnya Rusia, Eropa, itu memang filigree. Karena melatih ketelatenan, kerapian, dan sebagainya. Nah, itu kenapa nguri-nguri kebudayaannya pengrajin ini bisa kita jual secara optimal gitu. Iya betul. Ini kayak kalau zaman dulu merajut dan stitch Mbak ya. Betul sekali. Siapa tahu karena yang kita lakukan sebenarnya Mas mencari pengrajin silver untuk saat ini dengan adanya bahkan tahun lalu ya kita booming banget sampai naik 3 kali lipat dari 2018. Itu sangat sulit. Kita sangat sulit. Yang kami lakukan adalah semi CSR ya. Kemudian melatih perempuan di desa-desa, ngasih ide, gimana kalau kita sistemnya jemput bola gitu. Mari kita latih ibu-ibu di desa yang mereka tidak punya mata pencaharian, mereka hanya masak, kemudian ngantar anak, masak, udah selesai. Kenapa nggak kita latih, kemudian itu bisa jadi mata pencaharian, mereka bisa mengerjakan di rumah gitu. Bahkan sekarang kita punya satu representatif office di salah satu desa karena saking banyaknya pengrajin supaya memudahkan mereka menyetor peraknya. Tentu saja tetap ada quality control. Nah kalau semakin banyak itu kan ternyata kebutuhan demand-nya itu pasarnya masih lumayan cukup signifikan, apalagi untuk ekspor. Gitu. Paling tidak menjelang rebound, mungkin setelah selesai pandemi kita bisa bikin pelatihan yang tatap muka face to face. Mumpung nggak bisa ya online terpaksa. Iya. Untuk saat ini kayaknya go virtual nih yang bisa kita lakukan Mas. Oke. Souvenirnya silver gitu Mbak ya dikirim. Nah, boleh sekali. Boleh sekali.
Itu tadi saya juga ada satu, sorry teman-teman yang lain belum, kalau ada pertanyaan langsung ya, monggo ya. Iya, malah dengerin kita ngomong nih. Jangan-jangan. Satu hal yang Mbak Artin tadi jelasin juga menarik buat saya, di mana di awal tahun ini HS itu meningkat sekali hasilnya, dan itu ternyata karena ekspor gitu ya. Jadi mungkin salah satu yang dilihat dari kita, mungkin oke lah, pasar kita locally mungkin kan agak shrinking ya shrinking lah, gitu ya, karena memang aktivitasnya berkurang. Tapi kan kalau kita mencoba menembus pasar ekspor tuh jadi menarik juga ya Mbak ya. Itu gimana ya kalau kita mau ekspor gitu, step-step awalnya gimana ya? Enggak, sebenarnya gini Mas, kalau dalam sebuah bisnis itu kan kita harus tahu trennya ya. Sebenarnya dulu retail kita juga cukup keren lah ya, orang belanja. Tapi saya lihat trennya sedikit bergeser, wisatawan itu Mas. Bukan hanya shopping only, tapi experience living culture. Itu yang saya tangkap. Sehingga kemudian pelatihannya yang kemudian saya boomingkan. Kita punya banyak beberapa materi pelatihan yang itu berbeda gitu dibandingkan pelatihan yang cuman sama gitu. Harus biar orang tuh repeater, ini lagi nggak kayak gitu. Jadi kita pengen orang tuh nggak bosan untuk experience living culture-nya gitu. Nah, ini yang malah ngedongkrak untuk tourism market kita di baik domestik maupun internasional yang di retailnya. Sedangkan yang ekspor itu selain kenapa ada pergeseran, mungkin selain loyal customer, saya coba menembus pangsa market baru sih sebenarnya. Terus kemarin itu lebih diuntungkan karena bargaining power ke teman-teman buyer. Itu saya bilang, ini besok lebaran kita kayaknya production akan slowly loh prosesnya. Kalau kamu nggak beli sekarang, pesan sekarang susah. Jadi benar yang ya berbisnis itu kan nggak cuman melulu ini ya Mas ya, kekuatan bargaining, kekuatan lobbying, kekuatan itu harus kita all out gitu. Nah itu sih ya, alhamdulillahnya itu bisa support kita di meskipun retail turun, justru ekspornya yang bisa mengcover kebutuhan kita. Tapi sama-sama aja sih, kita juga semua terpuruk nih, beneran terpuruk. Ayo ya teman-teman kita bareng-bareng nggak boleh stres gitu, nggak boleh patah semangat gitu, karena masih banyak hal, peluang-peluang yang bisa kita lakukan, baik individu maupun secara komunitas gitu. Oke Mbak. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Marta. Mbak Marta mau nanyain sendiri? Monggo, tinggal di-unmute. Iya, biar nggak kenal maka nggak sayang ya kalau nggak lihat. Wajahnya saya Mas Kris, sudah bosan, Mas Kris semua udah bosan. Oke, dibacain aja ya. Jadi ya gini Mbak Artin, jadi kira-kira untuk tourism yang tidak bisa diubah ke bentuk penjualan alternatif atau virtual tourism tadi, nah untuk saat ini apa yang kira-kira bisa tetap dilakukan? Boleh nggak saya dikasih tahu spesifikasinya? Karena tourism ini kan luas banget ya. Lebar banget ya. Iya, ada ini mana kira-kira Mbak Marta? Teman-teman mau diketikin nggak boleh? Kah, atau teman-teman dari village tourism kah, atau teman-teman dari sektor kreatif industri tourism tuh macam-macam. Kalau lebih spesifik mungkin saya bisa bantu sih. Travel agent gitu. Travel agent. Oh, travel agent. Oke. Misalnya travel agent, Mbak. Oh, ini nih. Travel agent nih bakalan shifting juga nih, Mas. Behavioral consumer-nya. Untuk saat ini emang kita agak susah sih untuk travel agent karena kita terkait dengan beberapa vendor ya kalau travel agent ini. Tapi kita bisa nyiapin banyak hal untuk preparation revenge tourism tadi. Misalnya kita udah tahu nih behavioralnya mereka akan seperti apa. Biasanya tidak sembuh secara total. Misalnya anxiety-nya masih ada nih. Yang dulunya grup, ini bakalan arahnya akan solo nih, teman-teman. Solo traveling, kemudian wellness tourism ini bakalan juga diminati gitu. Terus harus benar-benar nih dari travel agent-nya menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain dan ada korelasinya dengan minimalisir efek ini tadi. Apakah kita secara branding atau secara
quotation-nya lah, bahasa quotation-nya lah kalau orang marketing ya. Itu kita ngasih tahu warning greeting-nya, kemudian bahwa kita secara standar higienitisnya kita ada, kita masih menyediakan masker, kemudian masih seperti itu. Dan yang paling penting itu saya melihat empathic power dalam branding itu baik di travel agent pun mungkin bisa tetap dimunculkan sih, misalnya dengan berpaket wisata ini kita membantu kegiatan pemberdayaan di desa mana. Dengan paket ini kita akan membantu, itu bisa jadi sebuah value dalam bisnis. Kalau yang saat ini kan benar-benar mandek ya, kalau travel agent nggak ada tamu benar-benar nggak akan jalan. Satu-satunya ya akan harus change, benar-benar change, mencari peluang yang bisa kita kerjakan. Gitu, entah itu jadi apa ya, kalau di sini nih teman-teman sekarang banyak lebih ke itu loh, empon-empon wedang uwoh gitu ya, itu kemudian di packaging menarik untuk menjadi sebuah apa itu, entah itu hampers, entah itu suatu yang diberikan ke orang lain. Nah benar-benar itu bakalan masih change sih untuk saat ini karena nggak ada tourism gitu. Nah, lain dari virtual tadi ya, karena beda kalau virtual tourism kan sesuatu yang harus nyata ada gitu, cuman kita virtual kan. Mungkin itu Mbak. Waktu saya habis ya, itu kan ya bisa. Mendekati Lebaran gini, kira-kira bisnis parcel naik lagi nggak ya? Iya, saya ngelihat masih Mas. Saya ngelihat iya, karena kita nggak bisa ketemu satu, ya kan? Nggak bisa berkunjung. Iya, iya. Saya ngelihatnya gini Mas, tadi ya dari empat yang tadi saya sebutin, saya tuh udah mulai mencoba menganalisa dengan adanya empathic society yang akan muncul, orang akan bertanya pada dirinya sendiri. Kalau di agama saya sih, kamu akan diuji dalam sempitnya kamu itu seberapa egomu, apakah kamu masih mau berbagi atau tidak. Itu dalam agama saya. Mungkin dalam agama yang lain juga ada ajaran-ajaran yang seberapa besar dalam sempitmu kamu masih mau berbagi dengan orang lain, apakah kamu masih memikirkan diri. Jadi di hampers ini saya lihat peluangnya, potensinya masih cukup sangat besar. Apalagi dengan behavioral consumer tadi Mas, karena adanya empathic society. Terus karena nggak boleh ketemu, sekarang kan lebih ke ini ya, karena kontak langsung nggak boleh, itu kan nggak masalah, hampers bisa diantarkan tanpa harus bertemu dan sebagainya. Lebih ke situ sih menurut saya, kontak free lifestyle sih menurut saya, ke arah situ, kontak free lifestyle. Itu menurut saya sih Mas, tapi mungkin teman-teman bisa ngasih pandangan yang lain, monggo. Oke, menarik nih Mbak. Ini kayaknya kalau sejam ini memang harusnya nggak cukup ya. Oke, kita bikin nanti sesi gelombang kedua ya, kalau masih ada yang masih pengen. Itu tadi Mbak Priya Putri bilang cooking class 7 tuh. Oke. Itu kalau cooking class ini saya bisa ngamatin ya, dengan adanya disrupsi tadi ya, perubahan tadi, shifting tadi, orang-orang itu kecenderungannya akan lebih ke come back to home working. Nah ini Mas, cooking akan balik lagi, akan suka memasak. Tapi kembali lagi ingat bahwa kita itu generasinya kan kita bagi-bagi nih, generasi milenial tuh biasanya nggak suka masak ribet Mas. Generasi saya yang masih mau mungkin masak ribet ya, maksudnya saya kan baby boomer. Kalau yang generasi milenial itu biasanya mereka suka kembali ke masak karena mereka work from home ya, tapi yang praktis, entah itu frozen food atau makanan-makanan yang mudah untuk disajikan, entah itu bikin salad healthy atau apa itu. Jadi menarik sih memang cooking class. Cookpad sekarang mulai naik nih, ini yang mulai rise nih. Cloud, cookpad, kayak gitu-gitu nih. Nah, selain food delivery dan sebagainya, mungkin bisa kita bikin juga tuh di cooking class, tapi temanya harus sesuatu yang menarik gitu ya, yang simple, menarik dan tepat pada target market kita itu. Ini saya kebetulan
Ada Pak Johannes yang mau nanya, monggo Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Johannes. Saya tadi tertarik Bu dengan penjelasan Ibu mengenai consumer behavior pada masa COVID-19 ini. Nah, salah satu yang berubah itu mungkin atau yang berpengaruh itu di bidang pariwisata, di mana sesuai anjuran pemerintah adalah stay at home, di mana masyarakat itu tidak bisa melakukan pariwisata langsung ke tempatnya. Saya dengan beberapa teman-teman saya memiliki ide nih Bu, kami memiliki ide yaitu digital tourism, di mana digital tourism ini berbentuk platform. Nah, platform ini bisa menghadirkan virtual tourism Bu. Jadi orang-orang yang ingin berkunjung ke suatu daerah wisata, dia tidak harus datang ke lokasi itu Bu. Jadi hanya bisa menggunakan gadget atau media internet lainnya, dia bisa menikmati kondisi wisata itu. Nah, ini kan adalah suatu hal yang baru Bu. Nah, pasti akan butuh adaptasi dengan komponen masyarakat. Nah, kalau dari Ibu sendiri, agar ide kami ini bisa sesuai dengan keadaan masyarakat gimana ya Bu? Terus saya ingin bertanya lagi Bu, kan dalam sebuah digital tourism ini kan, atau fiturnya ini kan ada beberapa fitur Bu yang harus kami hadirkan untuk menarik konsumen. Kalau menurut Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, fitur apa saja yang bisa kami hadirkan di digital tourism kami ini Bu? Terima kasih. Oke, siapa dulu nih harus saya jawab ya. Oke, tadi saya udah ngobrol terkait dengan go virtual nih yang bakalan semakin menarik karena virtual experience akan jadi big thing ya, sesuatu yang besar gitu. Kalau di dunia tourism tech, augmented reality nih juga bakalan keren nih ya Mas ya. Aduh, saya jadi kangen nih sama dunia startup. Terus sebenarnya idenya itu cukup sangat menarik sih. Ada beberapa yang sudah melakukan mungkin di luar ya, museum itu sudah melakukan digital tourism dengan augmented reality, kemudian virtual experience tuh meskipun tidak sekeren kalau kita langsung datang ke lokasi ya, apakah itu smell-nya, touching-nya, dan sebagainya, itu memang beda. Tapi bagaimana kita mengemas virtual tourism ini menjadi sesuatu yang menarik, itu PR besar masih. Menurut saya kekuatan storytelling dalam virtual tourism yang harus diangkat gitu sebelum kita memulai sebuah virtual tourism. Entah itu based on true story yang macam-macam ya, pasti kita ngomongin nge-zooming sebuah lokasi, behind of the story-nya harus benar-benar kita kuatkan. Itu sih yang harus diangkat dalam itu jadi value yang utama. Kalau untuk fitur yang menarik consumer itu sih Mas, menurut saya ya, karena ini biasanya customer itu akan lebih tertarik kalau kekuatan behind of the story-nya itu sangat-sangat dituliskan gitu. Terus apalagi ya, tadi keadaan masyarakat saat ini. Saya agak kurang paham sih maksudnya dengan keadaan masyarakat ini, apakah ada kendala atau bagaimana ya Mas? Maksudnya yang ingin saya tanyakan nih, ini Bu, kan ini digital tourism, ini kan Bu, termasuk hal yang baru nih yang ada di masyarakat. Pasti ada beberapa masyarakat yang nggak sesuai dengan keadaan digital tourism ini Bu, atau belum menerima adanya digital tourism ini. Nah, dari Ibu sendiri, cara-cara atau langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk agar masyarakat bisa menerima dan bisa mengkonsumsi jasa dari digital tourism ini gimana ya Bu? Ya, sebenarnya virtual experience tuh sudah mulai dilakukan sih Mas. Setahu saya sudah mulai dilakukan gitu. Dengan adanya pandemi ini malah virtual tourism itu jadi bakalan rise menurut saya. Karena orang punya anxiety untuk keluar-keluar kan. Untuk saat ini virtual tourism tuh lebih safe lah untuk mereka, bisa di rumah tapi ngelihat, misalnya saya belum pernah ke Danau Toba katakanlah, oh ternyata Danau Toba gini ya, mungkin ke situ. Tapi nah itu tadi, kalau membuat sebuah platform itu
ya harus berbeda dengan yang lain. Kalau cuma mau ngeklik lihat gambarnya di Google pun kita bisa gitu. Tapi apa yang membuat platform ini berbeda? Apakah platform ini ada sesuatu yang menarik dari behind of the story-nya? Apakah platform ini punya muatan-muatan sosial yang bisa bermanfaat dan sebagainya? Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Sukses ya digital tourism-nya. Nah, saya nanti dikasih ya linknya ya. Teman-teman nanti yang ada di grup ini kita bisa keep in touch ya, karena saya udah dibatasi nih waktunya sama moderator. Kita bisa keep in touch di IG saya, bisa DM, kita juga bisa saling berjejaring, kita saling bisa memberi manfaat satu sama lain gitu. Teman-teman. Ya, benar itu, Mbak. Ini mungkin juga teman-teman udah pada mulai mau siap-siap buka puasa ya. Jadi jadi gimana nih teman-teman kalau tertarik? Ya sebenarnya sih kita setiap sesi itu ada follow up-nya dengan kita bikinkan WA group ya. Jadi mungkin nanti kita bisa bikin WA group. Mbak Muti, ada kontaknya bisa ditulis di situ dulu barangkali? Ya, oke Pak. Nah, untuk yang teman-teman yang lain sambil menunggu kita tutup, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin Pak Kusuma ada beberapa kata-kata penghantar? Penghantar puasa, buka puasa. Mas Kristo, saya boleh tanya? Oh, monggo Mbak, silakan. Iya, sebentar ya Pak Kusuma. Monggo, mau tanya dulu. Monggo, silakan. Mas Kristo, saya mau nanya, ini kan Tourism Tech ini kan semacam komunitas startup pariwisata gitu ya? Ya. Nah, ada nggak sih Mas lingkup lebih spesifik lagi startupnya tuh yang kayak gimana? Apakah itu bisa bentuk komunitas juga atau benar-benar harus startup yang based on teknologi gitu? Itu misalnya kayak saya kan di Open Tourism saya tuh punya beberapa teman-teman juga perempuan-perempuan yang pemilik usaha atau bisnis gitu. Kayak misalnya ada punya Abore Dive Center kayak gitu. Nah, misalnya kita mau mengadakan kolaborasi lagi gitu, apakah bisa gitu? Oh, ya itu bisa banget. Jadi memang di Tourism Tech ini, di Pasti, itu kita bukan hanya orang-orang yang punya platform travel agent online gitu ya, tapi seluruh ekosistem dari pariwisata atau related ke pariwisata yang memang semaksimal mungkin kita mengarahkan ke teknologi ya, karena kita memang melihatnya the way to go in the future itu memang harus lewat teknologi. Jadi Mas Kristo akan bantu ya banget. Women Tourism ini supaya lebih banyak dikenal nih di teman-teman Pasti. Boleh banget itu. Karena ini memberi manfaat untuk orang banyak tentunya. Pasti. Nah, itu udah ada ininya ya, nomor kontaknya bisa tolong ke Mbak Mutia, itu ada nomornya di situ. Jadi teman-teman tolong japri nomornya, nanti kita akan langsung buatkan WAG-nya nih, supaya kita bisa langsung, ini saya catat ada beberapa yang harus kita follow up kayaknya. Oke, mungkin Pak Kusuma, ada kata-kata penutup? Oke. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mbak Artin dan teman-teman yang lain. Saya tadi kebetulan iseng-iseng lagi browsing terkait dengan positive thinking dan creativity. Ini ingat kata-katanya Albert Einstein. Creativity is intelligence, having fun. Jadi kreativitas tuh masalahnya udah seneng-seneng. Jadi udah nggak usah mikir yang berat-berat, jangan bebanin dengan target yang terlalu tinggi. Yang penting mulai aja. Nggak ada salahnya, mulai aja dulu. Kadang-kadang dari obrolan yang kayak gini-gini, nanti tiba-tiba mengerucut jadi satu hal. Dan itu saya yakin Mbak Artin juga udah pernah ngalamin tuh. Dari obrolan iseng tiba-tiba jadi startup, terus ada investor yang masuk. Wah. Nah, untuk ini perlu belajar dengan Mbak Artin. Oke, paling nggak gitu. Creativity is intelligent, so having fun. Thank you semuanya, Pak Kristo. Thank you semuanya, Pak. Mbak Artin, mungkin kita terima kasih banget ya atas waktunya. Jadi buat teman-teman semua,
Ini gimana nih? Ada sesi fotonya nggak nih? Mau nggak nih pada? Oke. Ada dong. Asik, foto Boleh nih, menarik nih. Ayo kita foto. Asik. Oh, Cakep-cakep nggak ya ini Kita pada? wifi dulu deh. Chill. Wifi online. Hidupkan videonya, silahkan bagi Uh, rekan-rekan. Sudah ya? Udah semua? Yuk, Muti ya. Koman ini ya, hitung ya. Ya, oke. Boleh yang lainnya udah ya? Oke, 1, 2, 3. Ya, udah. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ini jamunya jangan lupa. Oh iya, siap. Boleh. Monggo dicek Instagramnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Sampai jumpa ya. Bye. Mbak Meti, terima kasih.